dan juga seluruh Bapak Ibu sekalian yang hadir. Izinkan saya, Dr. Muhammad Syahril, sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan menyampaikan update hal-hal yang berkaitan dengan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal. Ya, saya mulai. Teman-teman sekalian, memang di akhir-akhir ini di Indonesia ya banyak berita yang berkaitan dengan gangguan ginjal akut atau juga gagal ginjal akut ya. Jadi yang pertama, sejak akhir Agustus 2022, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia telah menerima laporan peningkatan kasus ya. Jadi ada peningkatan kasus sejak akhir Agustus ini, yaitu kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injury (AKI) ya, yang tajam pada anak ya, khususnya anak di bawah 5 tahun. Yang sebelumnya kasus gangguan ginjal akut ini ada, cuma sedikit ya, hanya 1-2 setiap bulan. Tetapi di akhir Agustus ini terjadi lonjakan kasus yang mendapatkan perhatian kita semuanya. Dan ini disebut dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal. Nah, atipikal artinya penyebabnya masih dalam penelusuran atau belum diketahui. Yang kedua, hingga saat ini, jumlah kasus yang dilaporkan hingga 18 Oktober 2022 sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48%, di mana angka kematian pasien yang dirawat khususnya di RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional ginjal itu mencapai 65%. Kemudian Kementerian Kesehatan dan IDAI membentuk tim untuk melakukan penelusuran lebih jauh tentang kasus-kasus ini. Yang ketiga, dari hasil pemeriksaan tidak ada bukti hubungan kejadian gangguan ginjal akut ini dengan vaksin COVID maupun infeksi COVID-19. Yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, ada berita yang banyak di media sosial, ini diselidiki dan dilakukan pemeriksaan tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 maupun infeksi COVID-19. Karena gangguan gagal ginjal akut ini pada umumnya menyerang anak usia dari kurang dari 6 tahun atau bahkan 5 tahun. Sementara program vaksinasi COVID itu belum menyasar pada anak usia 1-5 tahun. Yang keempat, Kementerian Kesehatan bersama Badan POM, pengawas obat dan minuman, kemudian ahli epidemiologi, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ahli farmakologi, dan pusat laboratorium forensik selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dari faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut ini. Kemudian nomor 5, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien, ya, sementara ini ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Nah, saat ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM masih terus menelusuri dan meneliti secara komprehensif termasuk kemungkinan faktor risiko yang lainnya. Jadi bukan karena obat, tapi faktor risiko lainnya juga sedang kita teliti ya. Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan sudah meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Ini diambil langkah dengan maksud dugaan-dugaan ini sedang kita teliti. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak kita yang lebih berat, maka
diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini. Kemudian nomor 6, Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh apotek untuk sementara, saya ulangi, untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM ini tuntas. Yang nomor 7, Kementerian Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pengobatan anak, sementara ini juga tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi yang nomor 7 ini himbauannya kepada masyarakat untuk tidak bisa mengkonsumsi obat-obatan, terutama yang bentuk cair atau sirup, tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, termasuk dokter ya. Yang nomor 8, sebagai alternatif dapat menggunakan bentuk sediaan lain, seperti tablet, kapsul, supositoria, atau lainnya. Perlunya kewaspadaan orang tua yang memiliki anak balita dengan gejala, ini penting ya, dengan gejala penurunan jumlah air kencing atau air seni atau urin, dan frekuensi buang air kecil. Jadi orang tua diharapkan mewaspadai, kok kencingnya menurun, baik itu frekuensi maupun jumlahnya. Ya, bisa dengan atau tanpa demam, bisa dengan atau tanpa diare, batuk pilek, mual, dan muntah. Ya, untuk segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini sangat penting kepada seluruh masyarakat, khususnya yang mempunyai anak di bawah 18 tahun, utamanya adalah anak balita. Kalau terjadi penurunan frekuensi buang air kecil dan juga penurunan jumlah air kencingnya, ya, bahkan sama sekali tidak keluar air kencingnya atau yang disebut anuri, itu maka segera dilakukan pemeriksaan atau dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kesembilan, keluarga pasien diminta membawa atau menginformasikan obat-obat yang dikonsumsi sebelumnya. Jadi kalau anak ini dibawa ke dokter, ke rumah sakit, obat-obat yang diminum sebelumnya itu harus dibawa untuk menyampaikan riwayat pengobatan yang sudah dilakukan atau obat-obat yang telah diminum sebelumnya ya. Jadi jangan lupa kalau membawa anak ke dokter, ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, itu dibawa tuh obat-obatan yang masih ada di rumah yang selama ini mungkin diminum ya. Yang nomor 10, sebagai langkah awal dalam upaya menurunkan fatalitas gangguan ginjal akut ini, Kementerian Kesehatan melalui Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo telah membeli antidotum ya, penawar ya, antidotum atau penawar yang didatakan langsung dari luar negeri untuk diberikan kepada pasien-pasien yang saat ini masih dirawat. Bukan hanya dari RCM, tapi juga yang masih dirawat dari seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Yang ke-11 terakhir, Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan ya satu keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan tentang tata laksana dan manajemen klinis ya pada anak yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan surat edaran ya. Jadi ada dua ya, satu tadi surat keputusan Dirjen, yang kedua surat edaran kewajiban penyelidikan epidemiologi atau surveillance dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut ini yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan. Jadi diharapkan dari IDI, IDAI, Ikatan Bidan Indonesia, puskesmas, rumah sakit, termasuk ke dinas kesehatan, itu agar melakukan surveillance
atau penyelidikan epidemiologi untuk memberikan pelaporan ya secara langsung kepada Kementerian Kesehatan untuk dilakukan pendataan secara nasional sekaligus untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Demikian teman-teman media yang kami hormati, ke-11 poin penjelasan kami ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan juga menenangkan masyarakat dan sekaligus apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, oleh kita seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, oleh tenaga kesehatan, agar kita sama-sama waspada terhadap kasus gangguan ginjal akut ini, sekaligus sama-sama kita dapat menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan tetap tenang, mudah-mudahan kita semua nanti akan dapat mengatasi ini, dan insya Allah Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan profesi, baik itu IDAI, rumah sakit, dinas kesehatan, maupun Badan POM, akan bekerja sama untuk menuntaskan penelitian sekaligus penanganan kasus gagal ginjal akut ini. Demikian teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.